So welcome to my room. Hai, sebenarnya ruangan ini nggak sebesar seperti apa yang kalian lihat di kamera. Ruangan ini hanya berukuran 2,5 meter ke 2,2 meter aja cuy. Kecil banget gitu. Dan sebenarnya ruangan ini nggak hanya digunakan untuk studio, nge-record, bikin konten, enggak. Ruangan ini juga digunakan untuk berbagai macam hal. Dari mulai ngerjain project, kalau ada job, ngerjain tugas, kalau ada tugas, beribadah pun juga di sini, dan sampai tidur pun di sini. Ya, sekarang karena tempat tidurnya portable, gua angkut dulu supaya lebih estetik aja. So, here we go! Oke, selanjutnya kita mulai dari alat yang menopang semua peralatanku di sini. Kita mulai dari sini. Dan ini adalah meja pertamaku. Awalnya aku suka banget dengan meja ini. Terasa sangat luas dan oke-oke aja. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, peralatanku mulai bertambah. Dan aku rasa meja ini menjadi terasa sangat sempit. Akhirnya aku memutuskan untuk menambah meja baru. Selamat datang di meja keduaku. Meja yang kedua ini terlihat lebih luas dibanding dengan meja yang pertama tadi. Dan jika teman-teman lihat sepintas, meja yang pertama dan yang kedua itu terlihat seperti menyatu. Padahal enggak cuy. Aku beli ini terpisah, kurang lebih harganya sekitar 750.000 dan itu udah include dengan kursi. Walaupun kursinya kurang recommended sih, kurang nyaman. Lalu meja yang kedua ini aku buat sendiri, kurang lebih keluar budget sekitar 500 ribuan lah. Jadi ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau bikin setup baru. Saya rasa lebih baik mending bikin aja meja sendiri. Selain bisa custom, juga saya rasa di sini meja yang kedua ini lebih kokoh jika dibanding dengan meja yang pertama tadi, yang ini. Karena meja yang kedua ini itu benar-benar terbuat dari kayu, sedangkan meja yang pertama itu terbuat dari kayak serpihan kayu gitu lah ya. Jadi saya rasa ya, meja yang kedua ini lebih kokoh. Ya mungkin itu alat yang menopang semua peralatanku di sini. Mari kita lihat ada apa aja di atas meja kerjaku. Let's go. Oh ya, gabungan antara meja yang kedua dengan meja yang pertama, di sini dia menyisakan sedikit space. Dan ini space-nya nanggung banget. Mau ditaruh kursi juga buat apa, dan akhirnya aku pergunakan untuk gudang aja, untuk menyimpan peralatan-peralatan syuting aja. That's it. Oke, kita naik ke atas. Set. Di sini yang pertama kita punya 2 buah remote lampu dan juga ada 1 remote untuk speaker yang ini. Nanti kita bahas. Terus selanjutnya di sini aku punya sebuah jam dinding dan ini jamnya aku buat sendiri di IE ya, karena sempat aku jual juga karena desainnya juga bisa custom karena aku butuh cuan. Itu. Set, kita lanjut ke sebelahnya. Di sini ada PlayStation. Ini adalah alat yang menemani masa-masa kecilku. Karena dulu, waktu aku kecil, anak-anak seumuranku itu sedikit banget. Jadi aku lebih banyak menghabiskan waktu kecilku dengan bermain game PlayStation dibanding dengan bermain di luar. So ya, thank you my friend. Lalu di sini ada sebuah headset Canyon. Ini cuman aku pakai sekali doang kalau nggak salah, karena di sini nggak nyaman banget cuy. Kalau kena telinga itu, panas banget. Oke, lalu selanjutnya di sini ada speaker aktif dari Polytron seri PMA 9310 dan dia udah extra bass. Dia bisa juga menggunakan USB, SD card, MMC input, ada aux input juga, ada line input dan juga tentunya bisa pakai remote control. Dan di sini juga dia udah support Bluetooth ya. Mari kita coba aja. Hello. Bluetooth mode. Okay, that's Waiting for connection. Ya gitu doang sih. Di sini dia memiliki 2 speaker stereo dan 1 speaker bass. Desainnya saya rasa cukup lumayan oke, suaranya juga oke. Dia mengkonsumsi daya sekitar kurang lebih 10 wattan lah. Oke, selanjutnya kita geser lagi ke sebelahnya. Di sini ada main unit yang menjalankan semua peralatan yang ada di sini. Tapi sebelum kita bahas main unitnya, kita bahas dulu bagian yang di bawahnya nih. Ini adalah holder laptop yang aku buat sendiri. Awalnya aku kurang yakin dengan holder laptop ini, tapi setelah diaplikasikan, cukup lumayan oke juga. Nah, selain holder laptop yang ini, aku juga buat sebuah meja kecil yang ada di sini. Ini dia menopang 2 buah speaker dari Polytron yang ini. Terus di tengahnya di sini aku punya sebuah harddisk besar gitu yang aku tambahkan casing supaya dia bisa menjadi portable. Terus kalau kita lihat ke atas, di sini kita punya sebuah mic condenser. Mic condenser ini dari Fantech Leviosa dan kalau nggak salah dia tipenya Droid ya. Ya kalau nggak salah sih. Dan dia spesifikasinya cukup lumayan oke. Dan dia juga udah RGB nih cuy. Kalau kita buka, cukup lumayan oke nih. Di sini aku juga tambahkan
menggunakan sebuah holder karena holder bawaannya itu cuma dikasih holder kecil yang kayak gini cuy. Dan gua rasa holder ini kurang lumayan oke, jadi aku akhirnya untuk menambah holder baru seperti ini supaya lebih enak aja gitu. Supaya bisa digeser-geser kayak gini. Terus oh ya, ngomong-ngomong soal holder, selain holder ini aku juga punya holder yang kedua, yaitu yang ini. Ini ada holder lampu, jadi ya buat belajar aja sih. Itu holder yang kedua. Terus selanjutnya ini kembalikan lagi ke awal. Kita naik dulu ke atas. Di sini kita punya sebuah monitor ultra wide dari LG. Dia serinya kalau nggak salah WK600, 29 WK600. Keluarnya dari LG dengan ukuran 29 inch ultra wide. Dan yang aku suka dari monitor ini, dia adalah sRGB 99%. Dan juga dia udah IPS, dia HDR, hingga bisa menghasilkan 16,7 juta warna. Jadi cukup lumayan. Oke, ini monitor cukup recommended banget buat kalian para desain grafis ataupun para coder. Karena ini enak banget cuy, sumpah. Selain luas juga kualitas warnanya juga oke. Itu mengenai LG 29WK600. Kita turun lagi ke bawah. Di sini kita punya sebuah keyboard mechanical dari Digital Alliance MechaMaster. Dan ini kalau nggak salah dia udah pakai blue switch ya. Jadi kalau teman-teman coding atau ketik, itu suaranya berisik banget tuh cuy. Tapi kalau nggak enak sih, kalau teman-teman coding, nggak ada suara keyboardnya itu kurang berasa sih. Ini cukup lumayan oke. Dan dia juga udah RGB nih, lihat teman-teman. Dia juga bisa berubah-ubah dari warnanya. Jadi cukup lumayan recommended lah. Oke, kita geser ke sebelahnya lagi. Di sini kita punya sebuah mouse yang menemani sekitar 4 tahun. Dari awal pertama kuliah aku pakai mouse wireless yang ini. Ini dari Logitech, untuk serinya gue lupa lagi. Dan juga tentunya dengan mousepad yang udah jelek nih teman-teman karena udah dipakai cukup lumayan lama. Selanjutnya di sini, ini adalah main unit yang menjalankan semua ini. Ini adalah laptop Asus X441 UV. Laptop ini adalah alat yang menjalankan semua peralatan yang ada di sini. Dan laptop ini udah aku pakai sejak tahun 2017. Jadi udah sekitar 4 tahunan lah ya. Dia tangguh banget. Dan dia itu jarang banget yang namanya rusak. Walaupun kemarin pernah sesekali rusak keyboardnya. Dan itu pun gue jarang banget bawa ke tempat servis. Gue lebih suka beli spare part-nya. Dan gue pasang sendiri. That's it. Dia ditenagai dengan Intel Core i3 generasi ke-6 dengan kecepatan dual core 2 GHz. Dan untuk PGA-nya sendiri, dia menggunakan Intel HD Graphics 520 dan juga Nvidia GeForce 920MX dengan VRAM-nya itu 2 GB. Jadi cukup lumayan oke kalau dipakai buat game-game ringan. Lalu untuk RAM-nya sendiri, bawaannya itu cuma 4 GB. Dan aku coba upgrade sedikit, aku tambah 4 GB lagi jadi 8 GB dengan kecepatan 2400 MHz. Dan untuk layarnya sendiri, di sini aku masih kurang puas karena dia menggunakan layar TFT LCD 14 in. Dan untuk segi penyimpanannya pun, bawaannya itu cuma 500 GB. Aku coba upgrade lagi sedikit, aku tambah SSD 128 GB. Jadi aku di sini mengorbankan DVD drive-nya untuk bisa dipasang SSD. Nah, itu kurang lebih mengenai Asus X441 UV. Silahkan teman-teman cari sendiri, reviewnya lebih lengkap. Jadi laptop ini gue pakai dari mulai kuliah, ngerjain tugas, ngerjain project, ngedesain, ngoding, dan hingga saat ini pun konten dari mulai editing, mencari ide, semuanya dilakukan di laptop ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal konten, aku juga sama kayak kreator yang lainnya. Prosesku dalam membuat video terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama pre-production, production, dan juga post-production. Pre-production adalah tahap pencarian ide. Kontennya mau apa? Dari mulai nge-research, semua dilakukan menggunakan laptop ini. Setelah idenya udah dapet, lanjut ke tahap production. Recording adalah bagian yang paling gua benci, karena gua harus ngetek beberapa kali untuk dapetin scene yang oke. Dan terkadang moodku sering rusak. Maka dari itu, aku membutuhkan speaker aktif ini. Dan terkadang aku biasa bernyanyi terlebih dahulu. Oke, setelah moodku kembali, gua akhirnya nge-record. Dan setelah recording selesai, gua masuk ke tahap selanjutnya, yaitu post-production. Dimana di sini aku mulai mengedit, menyatukan bagian-bagian atau potongan video ke dalam satu buah video, hingga menguploadnya ke YouTube. Semua itu dilakukan menggunakan laptop ini. Good job. Ngomong-ngomong soal recording, di sini kita akan bahas sedikit mengenai peralatan recording aku. Yang pertama di sini aku punya 2 buah tripod. Tripod yang pertama ini udah agak rusak di bagian head-nya ya, karena kemarin aku terlalu memaksakan. Selanjutnya di sini ada tripod yang kedua, karena yang ini rusak aku beli yang baru. Di sini adalah tripod dari Takara Artemis 2345.
Dan yang paling gue suka dari tripod ini adalah the fluid head. Jadi kalau teman-teman mau bikin sinematik menggunakan tripod ini, itu mendukung banget. Good job. Dan tingginya dia seukuranku, kurang lebih sekitar 166 cm. Oke, itu mengenai tripod. Di sini aku merekam audio menggunakan mic condenser ya. Di sini ada Phanteks Leviosa. Terus selain dipakai nge-record juga, di sini aku juga pakai buat karaoke, dan biasanya gue simpan HP di sini untuk menyontek liriknya. Oke, itu untuk recording audio. Selanjutnya di sini ada softbox murahan juga, harganya nggak lebih dari 300.000, tapi ini cukup worth it. Dan di sini aku punya beberapa lighting, ini untuk lighting background biasanya, dan ini ada lampu warna. Biasa aku pakai buat bikin backgroundnya berwarna. Gitu teman-teman. Dan ini yang terakhir peralatan record adalah kameraku yang sedang aku pakai. Ini adalah kamera yang aku gunakan untuk membuat konten di channel ini. Ini adalah kamera Sony Alpha 6000, di mana kamera ini termasuk kategori kamera mirrorless yang memiliki sensor APS-C dengan kapasitas 24,3 megapiksel, auto ISO 100 hingga 51200, dan dia juga udah pas hybrid autofocus. Dan yang gue suka dari kamera ini adalah LCD-nya bisa di flip, ya walaupun 90 derajat. Lalu selanjutnya di belakang laptop di sini ada sebuah hiasan bunga-bunga, karena katanya kalau kita menyimpan bunga di dalam ruangan itu akan menambah produktivitas kita. Dan ternyata setelah aku coba sama aja. Dan selain di sini aku juga punya dua di atas untuk bunga ya. Oh ya, di sini aku juga menyimpan sebuah bekas wisuda kemarin. Belum aku lipat, jadi ya nggak apa-apa lah buat pajangan hiasan. Di sini ada foto-foto dari mulai aku SMK, ikutan pramuka, paskibra, terus di sini ada unit dakwah mahasiswa Islam. Tuh sedikit. Dan yang paling gua suka nih dari ruangan ini adalah the power of lighting. Lightingnya di sini punya banyak banget coy. Dari mulai lampu tidur, lampu RGB, terus ada lampu meja. So ya, mari kita coba lihat. Let's go. Oke, untuk lighting ruangan ini super power banget ya. Dari mulai di sini ada 2 buah lampu tidur. Ini aku buat sendiri juga. Terus di sini ada lampu sorot yang menyoroti. Di sini ada 3 buah quote ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini tulisannya quote-quote. Kita coba fokuskan. Oke. Terus di atasnya di sana ada laporan praktik kerja lapangan industri dan juga tugas akhir aku di sana. Dan di sini gua bingung mau taruh apa, akhirnya aku taruh dus-dus saja. Terus untuk lighting selanjutnya di sini aku punya sebuah lighting reguler. Di sini juga ada lighting reguler. Terus aku juga 3 buah lampu sorot ya di sana, cukup lumayan oke. Dan di sini aku punya lighting RGB nih. Oh ya, untuk menghidupkannya pun cukup lumayan unik nih. Aku buatnya di sini. Ini ada 3 buah tombol. Ini yang pertama untuk membuat lampunya menjadi RGB. Jadi kalau aku nge-shoot butuh sesuatu yang RGB gitu, maka tinggal nyalain aja. Terus ada tombol yang ketiga. Nah, di sini ada lampu meja. Jadi kalau lihat dari jauh cukup lumayan oke. Oh man, ini kenapa cuy nggak nyala? Oh, ternyata putus nih teman-teman di bagian ini. Ini aku belum sempat perbaikin ya, jadi nanti aja deh. Terus kita lanjut yang selanjutnya, ini ada lampu yang ketiga adalah untuk lampu tidur. Nah, gitu ya teman-teman. Ini lightingnya cukup lumayan oke, dan sekarang di sini aku menggunakan sebuah lighting yang biasa aku gunakan untuk syuting. Di sini ada softbox. So yeah, maybe just get here. Kita akan bertemu di setup tour berikutnya. Thanks for watching and see you next time.